Kuliah Jannah, NIM 0704203001. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk materi yang pertama yaitu diksi. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur sapa setiap hari. Ada beberapa pengertian diksi, diantaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang tepat, sehingga menyenangkan pendengar atau pembicara. Diksi dalam arti pertama merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Arti kedua diksi yang lebih umum digambarkan dengan kata seni berbicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami hingga kompleksitas dan ekstremitas sejauhnya. Arti kedua ini membicarakan pengucapan dan intonasi daripada pemilihan kata dan gaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang-mengarang, hal tulis-menulis serta ditulis. Persyaratan diksi. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan: a. Kaidah kelompok kata frase, b. Kaidah makna kata, c. Kaidah lingkungan sosial, d. Kaidah karang-mengarang. Hal ini dijelaskan satu persatu sebagai berikut. A. Pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok atau frase. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Tepat contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan kelihatan mata. Seksama, contohnya kata besar, agung, akbar, laya, dan tinggi, termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung tidak dapat digantikan dengan jaksa besar ataupun jaksa raya, ataupun jaksa tinggi, karena kata tersebut tidak sama. Lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian tersebut. Contohnya, kata makan dan santap bersinonim, akan tetapi tidak dapat mengatakan kucing bersantap sebagai sinonim kucing makan. Kemudian kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan dengan makanan rohani. Mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak necessary. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak
eksistensial adalah makna kata yang tidak mempunyai rujukan yang konkret. Contohnya, baik, indah, putih, dan gembira. Berdasarkan cakupan maknanya, perubahan makna dibedakan atas: 1. Meluas. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. 2. Menyempit. Cakupan makna sekarang lebih sempit daripada makna dahulu. Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dibedakan atas ameliorasi dan peorasi. Ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya baru dirasakan lebih baik daripada arti sebelumnya. Contohnya, kata wanita dirasakan lebih baik nilainya daripada perempuan. Kata istri atau nyonya dirasakan lebih baik daripada kata bibi. Sedangkan peorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah. Arti baru dirasakan lebih rendah nilainya daripada arti sebelumnya. Contohnya, kata perempuan sekarang dirasakan lebih rendah artinya, dan kata bini sekarang dirasakan kasar. Kita sesuai dengan kaidah lingkungan sosial. Diksi harus selalu diperhatikan lingkungan pemakaian kata-kata. Dengan membedakan lingkungan itu, pilihan kata yang dilakukan akan lebih tepat dan mengena. Lingkungan itu dapat kita lihat berdasarkan: 1. Tingkat sosial yang mengakibatkan terjadinya sosiolek. Contohnya, kata-kata mati, meninggal dunia, wafat, tewas, mampus, mangkat. Kita bedakan penggunaannya di dalam bahasa Indonesia berdasarkan rasa bahasa, bukanlah melihat tingkat sosialnya. 2. Daerah atau geografi yang mengakibatkan dialek. Contohnya, kata-kata bis, kereta, dan motor. Kita bedakan penggunaannya berdasarkan geografinya. Yang ketiga, formal atau non-formal yang mengakibatkan bahasa baku atau tidak baku. Contohnya, tersangka, terdakwa, dan tertuduh. Kita bedakan berdasarkan maknanya. Yang keempat, umum dan khusus yang mengakibatkan terjadinya bahasa umum dan khusus. Makna umum atau hipernim adalah makna yang cakupannya lebih luas. Contohnya, bunga, bulan, hewan, dan kendaraan. Makna khusus atau hiponim adalah makna yang cakupannya sempit atau terbatas. D. Pilihan kata sesuai dengan kaidah